Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham, NPM 19106310-962 dari kelas 3B Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Singa Perbangsa Karawang. Di sini saya akan jelaskan tentang alur informasi genetik, ekspresi gen, dan pewarisan sifat. RNA dan DNA memainkan peranan penting dalam membawa informasi genetik maupun ekspresi genetik. Bagaimana perannya? Next. DNA. Sebelumnya mungkin udah pada tahu apa itu DNA ya. DNA itu merupakan singkatan dari deoksiribonukleik acid atau dalam bahasa Indonesianya disebut dengan asam deoksiribonukleat. DNA merupakan penyimpan utama dari informasi genetik dan merupakan suatu polimer polinukleotida, di mana satu unit dari DNA adalah nukleotida. Urutan nukleotida di sepanjang DNA berperan sebagai sandi untuk menyampaikan semua informasi yang diperlukan untuk memerintahkan sel agar membuat segala sesuatu yang diperlukan bagi kehidupan. Fungsi DNA antara lain sebagai menyimpan materi genetik organisme di dalam nukleus, sebagai replikasi diri saat membagi, mengontrol kehidupan secara langsung maupun tidak, sebagai autokatalis atau penggandaan diri, sebagai heterokatalis atau melakukan sintetis terhadap senyawa lain. Kemudian struktur DNA. Struktur DNA terdiri dari polinukleotida yang memiliki gugus fosfat, gula deoksiribosa, dan basa yang mengandung nitrogen, yaitu ada adenin, timin, guanin, dan sitosin. Kemudian merupakan double helix yang dibentuk oleh ikatan hidrogen antar polinukleotida. Kemudian dipadatkan secara ketat ke dalam kromosom agar sesuai dengan nukleus. Selanjutnya ada RNA. Apa sih RNA itu? RNA merupakan singkatan dari ribonukleik acid atau dalam bahasa Indonesianya disebut asam ribonukleat. RNA merupakan bahan genetik dan memainkan peran utama dalam ekspresi genetik. Dalam dogma pokok genetik molekular, RNA menjadi perantara antara informasi yang dibawa DNA dan ekspresi fenotip yang diwujudkan dalam bentuk protein. Fungsi RNA itu sebagai tanggung jawab dalam hal sintesis protein dan transmisi informasi genetik. Hal ini sangat penting dalam pembentukan protein yang tersimpan dalam ribosom sel. Kemudian ada perbedaan antara DNA dan RNA, yaitu dari basa nukleotidanya mereka sitosin, guanin, dan adenin. Namun kalau di DNA itu dia timin, sedangkan di RNA itu urasil. Kemudian gugus fosfat dari DNA itu ada 2, dan pada RNA itu hanya punya 1. Ekspresi gen. Dogma sentral atau sintesis protein merupakan pembentukan protein yang melibatkan DNA sebagai sumber materi genetik pengkode berbagai asam amino yang akan diolah menjadi rantai polipeptida. DNA merupakan sumber materi genetik yang terdapat di dalam nukleus. Namun untuk melakukan sintesis proteinnya dilakukan di ribosom. Untuk itu diperlukan perantara, yaitu RNA, agar sintesis protein dapat berlangsung. Yang pertama itu ada transkripsi.
Transkripsi itu proses penyalinan kode-kode genetik yang ada pada urutan DNA. Transkripsi merupakan proses yang mengawali ekspresi sifat-sifat genetik yang nantinya akan muncul sebagai fenotip. Molekul RNA yang disintesis dalam proses transkripsi dapat dibedakan menjadi 3 kelompok molekul RNA, yaitu ada mRNA, tRNA, dan rRNA. mRNA adalah RNA yang merupakan salinan kode-kode genetik pada DNA yang dalam proses selanjutnya atau proses translasi akan diterjemahkan menjadi urutan asam-asam amino yang menyusun suatu protein tertentu. Kemudian ada tRNA adalah RNA yang berperan membawa asam-asam amino spesifik yang akan digabungkan dalam proses sintesis protein. Kemudian ada rRNA adalah RNA yang digunakan untuk menyusun ribosom. Tahap-tahap transkripsi. Yang pertama ada faktor yang mendalikan transkripsi menempel pada bagian promoter. Kedua ada penempelan faktor-faktor pengendali transkripsi yang menyebabkan terbentuknya kompleks promoter yang terbuka. Selanjutnya ada RNA polimerase membaca cetakan atau DNA template dan mulai melakukan pengikatan nukleotida yang komplementer dengan cetakannya. Setelah terjadi proses pemanjangan untaian RNA hasil sintesis, selanjutnya diikuti dengan proses terminasi yang ditandai dengan pelepasan RNA polimerase dari DNA yang ditranskripsi. Nah, ini ada bayangannya atau contoh-contohnya tuh dari promoter, kemudian RNA polimerase dulu juga ada. Next, ini tahapannya dari inisiasi, elongasi, dan terminasi. Kemudian ada translasi. Translasi adalah proses penerjemahan urutan nukleotida yang ada pada molekul mRNA menjadi rangkaian asam-asam amino yang menyusun suatu polipeptida atau protein. Translasi ini terjadi di ribosom. Pada tahap ini, sel harus menerjemahkan kode genetik atau kodon. Kodon adalah 3 nukleotida pada urutan mRNA yang dapat diterjemahkan menjadi urutan asam amino. Urutan asam amino akan mengkode suatu protein spesifik. Tahap-tahap proses translasi itu ada inisiasi, elongasi, dan terminasi. Nah, jadi pada suatu rantai DNA ditranskripsi. Kemudian setelah ditranskripsi pada RNA ditranslasi, kemudian menjadi polipeptida. Next. Kemudian ada pewarisan sifat. Pada makhluk hidup, persilangan yang menghasilkan pewarisan sifat terdapat 2, yaitu ada monohibrid dan dihibrid. Monohibrid merupakan persilangan dengan satu sifat beda. Maksudnya adalah pada persilangan ini kita hanya memperhatikan satu sifat saja, seperti warna bunga, merah, putih, dan sebagainya, atau bentuk buah, seperti bulat, lonjong, dan sebagainya. Pada persilangan monohibrid berlaku hukum Mendel 1, karena pada saat pembentukan gamet kedua atau G2, gen di dalam alel yang sebelumnya berpasangan akan mengalami pemisahan secara bebas dalam 2 sel anak atau gamet. Secara bebas di sini maksudnya adalah pemisahan kedua gen tersebut tidak dipengaruhi atau mempengaruhi pasangan gen yang lain. Kemudian ada persilangan dihibrid. Jika pada persilangan monohibrid kita hanya memperhatikan satu sifat beda saja, maka pada persilangan dihibrid kita akan memperhatikan 2 sifat beda atau lebih. Misalnya warna buah dan bentuk buah,
warna buah, bentuk buah, dan rasa buah. Pada persilangan dihibrid berlaku hukum dua Mendel, karena pada saat pembentukan F2, gen di dalam gamet yang tadinya mengalami pemisahan kemudian akan bergabung secara bebas. Penggabungan secara bebas ini maksudnya adalah gen yang satu dapat secara bebas bergabung dengan gen yang lainnya tanpa adanya syarat tertentu. Untuk memastikan kebenaran hasil percobaan persilangan monohibrid dan dihibrid yang dilakukan oleh Mendel, maka Mendel melakukan serangkaian percobaan, yaitu ada backcross, test cross, dan reciprocal cross. Yang pertama ada backcross. Backcross sering disebut juga persilangan atau perkawinan balik, adalah perkawinan antara individu F1 dengan salah satu induknya, baik jantan maupun betina. Dengan uji persilangan balik ini dapat diketahui bahwa individu yang fenotipnya sama belum tentu memiliki genotip yang sama. Misalnya saja perkawinan antara tikus hitam dan tikus putih. Pada tikus tersebut terdapat gen B yang merupakan penentu warna hitam dan bersifat dominan, sedangkan warna putih ditentukan oleh adanya gen B kecil pada tikus yang bersifat resesif. Dari uji persilangan balik atau backcross tersebut jelas terlihat bahwa tikus yang berwarna hitam dapat memiliki genotip B besar B besar atau B besar B kecil. Dengan demikian, terbukti bahwa individu yang memiliki fenotip sama dapat memiliki genotip yang berbeda. Kemudian ada test cross atau uji silang. Test cross atau uji silang adalah persilangan antara individu F1 dengan individu homozigot resesif. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah genotip F1 heterozigot atau homozigot. Jika dengan uji silang diperoleh keturunan yang fenotipnya menyebar atau 50%, 50% atau 1:1, berarti individu yang diuji genotipnya heterozigot. Akan tetapi, jika keturunannya yang dihasilkan dari uji silang 100% memiliki fenotip yang sama, berarti individu yang diuji genotipnya homozigot. Dari hasil uji silang tersebut diperoleh fenotip yang merata pada keturunan yang dihasilkan dengan rasio fenotip hitam banding putih sama dengan 50%, 50% atau 1:1. Dengan demikian dapat diketahui bahwa genotip individu F1 adalah heterozigot. Dalam kasus ini, individu F1 berfenotip hitam dengan genotip B besar B kecil. Kemudian ada reciprocal cross atau persilangan resiprok. Persilangan resiprok disebut juga dengan persilangan kebalikan, yaitu persilangan yang dilakukan dengan tidak memperhatikan jenis kelamin induknya. Misalnya, persilangan tanaman ercis berwarna hijau dengan genotip H besar atau homozigot dominan, dengan tanaman ercis berwarna kuning dengan genotip H kecil atau homozigot resesif. Dengan demikian, terlihat bahwa individu jantan maupun betina memiliki kesempatan yang sama rata dalam pewarisan sifat. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.